Haleluya, shalom Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Kita jumpa lagi dalam ibadah online pada hari Minggu ini. Mari kita mau siapkan hati dan pikiran kita untuk kita masuk dalam hadirat Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk waktu dan kesempatan hari ini Engkau berikan lagi buat kami semua. Kami mau rindu menyenangkan hati Tuhan. Kami rindu memberikan persembahan pujian yang terbaik hanya bagi Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Engkau ada di sini, Engkau ada di tempat kami, dimanapun kami berada. Biarlah kami mau bersatukan hati kami. Fokus pujian penyembahan kami hanyalah bagi Engkau, Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Engkau yang berdaulat atas kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga. Urapi ibadah ini dari awal hingga pada akhirnya. Biarlah semuanya boleh jadi sesuai dengan kehendak Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami akan buka ibadah kami pada pagi hari ini mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita menaikkan pujian syukur kita kepada Tuhan. Katakan, ku bersyukur padamu Tuhan. Ku bersyukur padamu Tuhan dengan segenap hatiku. Ku mau mengasihi Engkau karena Kau Allah yang agung. Kau Tuhan yang patut disembah sekarang dan selamanya. Kau telah jalan yang benar. Biarlah segenap bumi memuji Dia akan kebesarannya, karena segala jalan Tuhan adalah kasih dan kebenaran. Percayalah akan Dia yang telah menyelamatkan kita dari lumpur dosa. Ku ingin Dia selalu menjamah dalam hidupku. Ku bersyukur padamu Tuhan dengan segenap hatiku. Ku mau mengasihi Engkau karena Kau Allah yang agung. Kau Tuhan yang patut disembah sekarang dan selamanya. Kau telah menuntun aku di jalan yang benar. Biarlah segenap bumi memuji Dia akan kebesarannya, karena segala jalan Tuhan adalah kasih dan kebenaran.
menjamah dalam hidupku. Biarlah segenap bumi memujinya akan kebesarannya, karena segala jalan Tuhan adalah kasih dan kebenaran. Percayalah akan Dia yang telah menyelamatkan kita dari lumpur dosa. Ku ingin Dia selalu menjamah dalam hidupku. Amin, puji Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena Engkau Allah kami yang baik. Karyamu ajaib, karya salibmu yang telah menyelamatkan kami, yang telah mengangkat kami dari lumpur dosa, membawa kepada kehidupan yang kekal. Terima kasih Tuhan untuk karyamu, karya salibmu Tuhan, sungguh ajaib bagi kami. Kami bersyukur karena kami yang telah dipilih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk anugerah-Mu, untuk kasih setia-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Biarlah segenap bumi memuji Dia akan kebesarannya, karena segala jalan Tuhan adalah kasih dan kebenaran. Percayalah akan Dia yang telah menyelamatkan kita dari lumpur dosa. Ku ingin Dia selalu menjamah dalam hidupku. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita mau bersorak-sorai lagi bagi Tuhan. Jalan hidup orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Jalan hidup orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Jalan hidup orang benar semakin terang hingga rembang tengah hari. Apabila ia jatuh, tidaklah dibiarkan sampai tergeletak, sebab tangan Tuhan jua yang menopangnya dan membangunkan dia kembali. Jalan hidup orang benar diterangi
biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Shalala, aku cinta Yesus. Shalala, aku cinta Yesus. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Shalala, aku cinta Yesus. Shalala, aku cinta Yesus. Shalala, aku cinta Yesus. Shalala, aku cinta Yesus. Aku cinta Yesus. Aku cinta Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Firman-Nya ya dan amin. Apa yang Dia sampaikan, apa yang Dia janjikan, pasti Dia genapi. Itu sebabnya biarlah kita mau tetap cinta Yesus sampai akhir hidup kita. Karena hanya kepada Yesuslah tempat perlindungan kita. Hanya Yesuslah yang menjadi kota benteng kita, penolong dalam setiap kesesakan apapun yang kita alami. Kita percaya bahwa ada tangan Tuhan yang akan menuntun setiap langkah-langkah hidup kita. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhanlah yang menjadi kekuatan kita. Biarlah kita mau katakan dalam pujian ini, Yesus padamu ku berseru. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku, ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah kau Tuhanku di atas segalanya. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan.
atas segalanya. Oh, Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku, mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Amin. Puji Tuhan. Kaulah sumber kekuatan kami Tuhan, Kaulah sumber kehidupan kami, Kaulah pertahananku Tuhan, Kau kota bentengku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku, mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Oh, di atas segalanya. Inilah kerinduan kami Tuhan. Biarlah mulut kami tetap memuji namamu sepanjang umur hidup kami. Berapapun waktu yang Kau berikan buat kami, seberapa banyak kesempatan yang Kau beri buat kami, selama kami hidup, selama kami bernafas, biarlah kami terus memuji menyembah Engkau. Karena hidup kami adalah penyembahan. Engkau telah menciptakan kami untuk kemuliaan-Mu. Dan biarlah setiap pujian, pengagungan, syukur kami selalu keluar dari mulut kami. Ada ucapan syukur yang selalu mengagungkan namamu. Dalam situasi apapun kami mengucap syukur, karena itulah perintah Tuhan, itulah yang dikehendaki Tuhan dalam hidup kami. Terpujilah namamu Tuhan. Segala pujian, syukur, pengagungan hanya bagimu Tuhan. Dan saat ini kami buka hati kami untuk menerima firman-Mu. Singkapkanlah rahasia-rahasia firman Tuhan bagi kami semua lewat hamba-Mu Tuhan. Pakai hamba-Mu untuk boleh menjadi alat-Mu Tuhan, untuk boleh menjadi sarana penyampai isi hati Tuhan. Buatlah kami mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kami, untuk kami dengar dan kami lakukan dalam kehidupan kami setiap saat. Roh Kudus, mampukan kami untuk kami semakin taat dan setia kepada kehendak Tuhan. Urapi kami semua, urapi hamba-Mu Tuhan. Biarlah benih-benih firman Tuhan tertanam dalam setiap tanah hati kami yang baik, dan firman Tuhan itu boleh berakar kuat, menghasilkan buah-buah yang baik, dan menjadi berkat bagi banyak orang untuk kemuliaan nama Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan. Kami terima firman Tuhan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam ibadah hari Minggu ini. Kita bersyukur kembali kepada Tuhan karena Tuhan sungguh sangat baik buat kita. Dalam segala perkara Tuhan selalu bekerja membawa kebaikan buat saudara dan saya. Saat ini saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan tema selalu bersyukur. Sebelumnya kita akan mengingat kembali ayat hafalan minggu yang lalu yang terdapat dalam Injil Matius 6 ayat 25. Saudara mungkin sudah lupa, tapi saya akan menyampaikan inti dari apa yang tertulis dalam Injil Matius 6 ayat 25, yaitu janganlah khawatir akan hidupmu. Ingat ayat ini saudara, di dalam Injil Matius 6 ayat 25 tertulis tentang janganlah khawatir akan hidupmu.
Kalau saudara dapat menghafal keseluruhan ayat 25 ini, maka itu sangat bagus buat saudara. Tapi kalaupun tidak bisa menghafal keseluruhan dari ayat ini, maka cukup ingatlah akan perkataan ini, yaitu janganlah khawatir akan hidupmu. Dan ayat hafalan untuk minggu ini terdapat dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18. Kita sama-sama baca dan usahakan untuk mengingat ayat ini. Roh Kudus akan menolong kita untuk selalu mengingatnya. 1 Tesalonika 5 ayat 18, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Sekali lagi kita baca 1 Tesalonika 5 ayat 18, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Dan satu lagi saudara, sebelum kita masuk dalam penyampaian firman Tuhan, ada kuis mini Alkitab dengan 3 pertanyaan. Pertanyaan pertama, di kota manakah Yesus dilahirkan? Yang kedua, berapa banyak ikan dan roti yang dipakai memberi makan 4.000 orang dalam peristiwa mujizat yang dilakukan Tuhan Yesus? Dan yang ketiga, siapakah nabi yang disuruh Tuhan pergi ke Niniwe? Saudara dapat mencoba untuk menjawabnya dengan mencatat di bagian kolom komentar, dan apabila tidak mencatat di kolom komentar juga tidak masalah. Yang terpenting saudara tahu jawabannya. 3 pertanyaan ini akan kita temukan jawabannya di bagian akhir dari khotbah ini. Baik saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk dalam penyampaian firman Tuhan. Nats Alkitab kita terdapat dalam Injil Lukas pasal 17 ayat 11-19. Tertulis demikian. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Demikian pembacaan firman Tuhan. Biarlah kita semua yang membaca dan mendengar senantiasa menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang taat dan setia. Saudara yang dikasihi Tuhan, sadarkah kita akan hal-hal yang seringkali kita tidak sadari ini? Kalau masih ada makanan di atas piring kita hari ini, meskipun itu hanya nasi dengan garam, bersyukurlah, sebab di luar sana, di seluruh dunia ini, ada lebih dari 800 juta orang yang sedang dalam kondisi kelaparan. Kalau saat ini kita masih bisa tinggal di dalam rumah dengan atap di atasnya dan tertutup jendela, meskipun kecil tempat tinggal yang kita tinggali, bersyukurlah, sebab di luar sana ada kurang lebih 150 juta orang yang tidak punya rumah dan mereka tinggal di jalanan. Kalau saat ini kita bisa hidup dalam kondisi tenang dan aman, bersyukurlah, karena di luar sana ada sekitar 1 miliar orang yang hidup di wilayah yang penuh konflik dan pertikaian. Betapa sering kita mengeluh dengan kondisi yang kita alami. Kita komplain, bersungut-sungut dengan situasi yang ada, dan tidak bersyukur kepada Tuhan. Padahal kalau kita mau merenungkan kondisi hidup kita dengan yang sebenar-benarnya, maka kita dapat melihat betapa banyak perkara-perkara baik yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Apapun situasi kita, kita dapat tetap mengucap syukur kepada Tuhan.
Kembali kepada nats Alkitab dalam Lukas 17 ayat 11-19 ini. Di situ tertulis tentang 10 orang kusta yang meminta untuk disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Pada saat itu Tuhan Yesus menyuruh mereka untuk pergi menunjukkan diri mereka kepada imam-imam. Perintah ini tentunya sangat mengherankan, sebab orang kusta yang menunjukkan diri kepada imam biasanya adalah orang kusta yang sudah sembuh. Tapi ketika Tuhan Yesus menyuruh mereka pergi menunjukkan diri kepada imam, kondisi mereka masih penuh dengan kusta. Jadi mereka tentunya bingung dengan perintah ini, tapi mereka taat kepada Tuhan. Perintah Tuhan, saudara, tentu tidak perlu kita pertanyakan. Yang perlu kita lakukan adalah taat, bukan bertanya. Taat, lakukan firman-Nya. Dalam ketaatan kita akan mengalami mujizat dan berkat Tuhan. Dalam perjalanan mereka untuk menunjukkan diri kepada para imam, mereka sadar bahwa mereka telah sembuh. Ketika mereka melangkah dalam iman, mereka mengalami kesembuhan, mujizat dari Tuhan. Melangkah dalam iman membawa berkat. Melangkah dalam iman membawa mujizat dalam hidup kita. Mereka semua senang, mereka bergembira, bersuka cita. Tapi saudara yang dikasihi Tuhan, hanya ada satu orang dari antara 10 orang kusta itu yang kembali kepada Tuhan Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Dan yang luar biasanya adalah satu orang ini ternyata adalah seorang Samaria. Sementara 9 orang lainnya adalah orang Israel yang seharusnya tahu bagaimana bersyukur, tahu mengingat akan Tuhan, tahu memuliakan Tuhan. Mereka justru tidak bersyukur. Mereka tidak kembali kepada Tuhan Yesus dan tidak menghargai apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup mereka. Melalui ayat-ayat ini, saudara, kita belajar tentang 3 hal. Ada 3 rema yang kita dapatkan melalui konteks ayat ini, saudara. Yang pertama adalah miliki sikap hati yang bersyukur kepada Tuhan. Kita baca kembali dalam Lukas 17 ayat 15-16. Di situ tertulis, seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring, lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan pernah lupa untuk bersyukur kepada Tuhan, sebab Tuhan itu sungguh sangat baik. Dia memberikan kepada kita perkara-perkara yang baik. Dia memberkati kita. Dia menuntun kita dalam kehidupan ini dan menyediakan semuanya. Karena itu kita pantas untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Mungkin saudara bekerja, saudara dapat gaji, saudara bisa membeli makanan, bisa membayar sewa rumah, bisa membayar cicilan. Dan saudara merasa tidak perlu bersyukur kepada Tuhan karena apa yang saudara dapatkan merupakan hasil dari pencapaian saudara sendiri. Hasil dari kehebatan, hasil dari usaha saudara. Sikap yang demikian, saudara, tidak benar. Kita seharusnya menyadari bahwa apapun yang kita miliki, apapun pencapaian kita, semuanya berasal dari Tuhan. Karena itu kita perlu memiliki sikap hati yang bersyukur kepadanya. Bersyukur bukan hanya di dalam keadaan baik, tapi dalam keadaan yang tidak baik juga kita perlu mengucap syukur. Tuhan mau kita mengucap syukur ketika ada di padang gurun, begitu juga ketika kita ada di padang yang berumput hijau. Tuhan mau kita bersyukur. Miliki hati yang selalu bersyukur kepada Tuhan dalam segala keadaan. Ingatlah bahwa kita hidup karena kemurahan Tuhan. Yang kedua, saudara, Tuhan disenangkan saat kita mengucap syukur. Orang Samaria yang sudah disembuhkan dari kustanya ini, ketika tahu bahwa ia sudah sembuh, ia memuliakan Tuhan. Ia datang kepada Tuhan Yesus dan sujud, menyembah, bersyukur kepadanya. Hal itu, saudara, menyenangkan hati Tuhan. Kita dapat melihat apa yang menjadi reaksi Tuhan Yesus terhadap tindakan dari orang Samaria ini. Terhadap 9 orang kusta lain yang sudah disembuhkan, Tuhan Yesus berkata, bukankah 9 orang yang disembuhkan? Tapi mengapa cuma ada 1 yang kembali? Ini menandakan bahwa Tuhan senang ketika kita mengucap syukur kepadanya.
Dalam Mazmur 50 ayat 23 bagian A di situ tertulis, siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Ini artinya bahwa ketika kita mengucap syukur kepada Tuhan, kita sebenarnya sedang memuliakan Tuhan. Kita menghormati Dia, dan itu artinya bahwa kita menyenangkan hati Tuhan. Tahun 2001, saudara, saya mengalami masa-masa yang sulit dalam kehidupan saya dan keluarga. Dan saat itu saya mengalami masa-masa di mana saya komplain kepada Tuhan. Saya malah juga marah kepada Tuhan. Saya bersungut-sungut, mempertanyakan mengapa Tuhan membiarkan saya ada dalam kesulitan. Tapi kemudian saudara, saya mengingat akan apa yang dialami oleh Ayub. Terhadap situasi yang dialaminya Ayub tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Dan Roh Kudus juga mengingatkan saya, menjamah hati saya untuk menyadari bahwa saya harus mengucap syukur. Apapun keadaan yang saya alami, tetap perlu mengucap syukur. Dan ketika saya mengucap syukur, yang terjadi adalah ada sukacita, ada damai sejahtera dari Tuhan. Ketika saya tidak mengucap syukur, yang saya alami justru sakit penyakit. Saya mengalami kebingungan, stres, bahkan mendekati depresi. Tapi ketika saya mengucap syukur kepada Tuhan, saya alami sukacita, alami pemulihan yang dari Tuhan. Ingat hal ini saudara, ketika kita bersyukur, maka Tuhan disenangkan. Bayangkan kalau kita memberi sesuatu kepada seseorang, dan ia tidak berterima kasih kepada kita, padahal pemberian kita itu sangat berharga. Tentu kita akan merasa tidak senang saudara, kita merasa tidak dihargai. Tapi kalau dia mengucap syukur, berterima kasih kepada kita, tentu kita akan senang. Karena dia menghargai pemberian kita dan menghargai diri kita. Demikian halnya saudara dengan Tuhan. Kita perlu bersyukur selalu kepada Tuhan atas hidup yang Dia karuniakan. Bersyukur untuk berkat-berkat dan bersyukur untuk segala perkara. Tuhan baik, dan ketika kita bersyukur, Dia disenangkan. Hal yang ketiga saudara, bersyukur membawa berkat. Kita perhatikan dalam ayat yang ke-19 dari Lukas 17 ini. Di situ tertulis, lalu ia berkata kepada orang itu, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Ternyata saudara, ada hubungan antara pengucapan syukur kita dengan berkat yang kita alami. Ketika kita mengucap syukur, ada peneguhan dan ada berkat yang permanen yang Tuhan sediakan buat saudara dan saya. Dan berkat yang terutama yang Dia berikan adalah keselamatan. Dia memberikan keselamatan buat hidup kita. Dan selain itu saudara, Tuhan memberikan juga kepada kita berkat-berkat yang lain yang kita perlukan. Berkat jasmani, materi, dan semua hal yang kita butuhkan dalam hidup ini, Dia sediakan buat kita. Kita perhatikan dan ingat bagaimana perjalanan bangsa Israel di padang gurun. Sebagian dari mereka bersungut-sungut. Mereka tidak bersyukur. Apa yang terjadi saudara? Mereka tidak dikenan Tuhan. Mereka menyakiti hati Tuhan. Tapi bagi yang bersyukur kepada Tuhan, mendapatkan perkenanannya, mereka boleh masuk ke tanah perjanjian. Saudara yang dikasihi Tuhan, bersyukurlah, karena bersyukur membawa berkat bagi diri kita. Bersyukur itu baik. Dalam Mazmur 92 ayat 2 bagian A, di situ dikatakan adalah baik untuk menyanyikan syukur kepada Tuhan. Mengapa baik saudara? Karena bersyukur itu membawa sukacita, membawa damai sejahtera. Kita bagaikan membuka pintu bagi berkat Tuhan, membuka pintu bagi sukacita yang dari sorga. Tapi kalau kita bersungut-sungut, hidup kita menjadi tidak tenang, pikiran susah, pikiran kita dipenuhi dengan hal-hal yang mengkhawatirkan diri kita. Tapi saat kita bersyukur, pikiran kita dipenuhi dengan sukacita dan damai sejahtera yang dari sorga. Saudara yang dikasihi Tuhan, pertanyaan buat kita semua. Bagaimanakah kondisi hati kita pada saat ini? Apakah kita selalu mengeluh atau kita bersyukur dalam segala keadaan kita? Apakah ketika kita mengalami masalah keuangan, kita mengeluh kepada Tuhan, kita marah, kita bersungut-sungut? Ataukah kita mengucap syukur dalam masalah kita? Kita tetap menyampaikan terima kasih kita kepada Tuhan.
Apakah ketika kita bangun pagi, kita bersyukur untuk hari yang baru? Kita bersyukur untuk kekuatan dan kesehatan yang Tuhan berikan? Apakah kita ingat untuk berterima kasih kepada Tuhan untuk nafas hidup yang Tuhan karuniakan? Mari saudara miliki hati yang bersyukur selalu kepada Tuhan. Sadari bahwa bersyukur itu menyenangkan hati Tuhan dan memuliakan Tuhan. Kalau Tuhan disenangkan, pasti Tuhan akan berkenan dan memberikan kepada kita berkat-berkat yang berlimpah dari sorga. Ketahuilah dan ingatlah saudara, bahwa bersyukur membawa berkat Tuhan, membawa mujizat dalam hidup kita. Tuhan Yesus telah memberikan contoh teladan bagaimana kita harus selalu bersyukur kepada Tuhan. Ketika hanya ada beberapa roti di tangannya dan beberapa ikan, ia bersyukur dan terjadi multiplikasi sehingga ikan dan roti itu cukup untuk memberi makan 5.000 orang. Dan di kesempatan yang lain, beberapa roti dan ikan itu cukup untuk memberi makan 4.000 orang. Mari bersyukur saudara, karena bersyukur membawa berkat dan menyenangkan hati Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu untuk firman-Mu yang mengingatkan kami untuk selalu bersyukur kepada Tuhan dalam segala keadaan kami. Kami mengerti dan menyadari bahwa bersyukur adalah kerinduan Tuhan dan kehendak Tuhan untuk kami kerjakan. Ajar kami Tuhan untuk selalu mengucap syukur kepadamu. Ampuni kami kalau selama ini kami bersungut-sungut, kami marah, kami tidak bersyukur atas apa yang ada, dan kami menyalahkan Tuhan, menyalahkan keadaan, menyalahkan berbagai hal. Ampunilah kami ya Tuhan Yesus, dan tolonglah kami untuk mengerti akan kebenaran-Mu dan mengerjakannya dalam hidup kami, yaitu bersyukur selalu, memiliki hati yang berterima kasih kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kami bersyukur untuk berkat anugerah-Mu, bersyukur untuk hidup yang Tuhan karuniakan, bersyukur untuk keluarga, untuk pekerjaan, dan bersyukur untuk segala situasi yang kami alami, yang Tuhan izinkan terjadi. Karena di dalam segalanya, kami percaya Tuhan punya rencana yang baik. Tuhan mengerjakan kebaikan bagi kami, dan hati kami akan penuh sorak-sorai kemenangan di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari sama-sama saat ini kita persiapkan diri kita untuk menerima perjamuan kudus, dan untuk itu mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk anugerah-Mu. Saat ini kami mau makan dan minum tubuh dan darah-Mu. Berkatilah ya Tuhan roti dan cawan anggur ini, agar menjadi berkat bagi hidup kami, dan kami senantiasa memuliakan Tuhan dalam segala perkara. Ampunilah dan kuduskan kami untuk menerima tubuh dan darah-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, kita angkat roti di tangan kanan kita dan kita dengarkan pembacaan firman Tuhan yang terdapat dalam Injil Matius 26 ayat 26 sampai 29. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Saudara yang dikasihi Tuhan, roti ini adalah tubuh Kristus. Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat cawan di tangan kanan kita dan kita dengarkan pembacaan firman Tuhan. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Saudara yang dikasihi Tuhan, inilah darah Kristus. Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk anugerah-Mu, bersyukur untuk kasih-Mu Tuhan. Engkau telah berkorban bagi kami, memberikan kami keselamatan dan kehidupan yang kekal. Engkau telah mati di atas kayu salib,
untuk penebusan segala dosa-dosa kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Kami yang terhilang telah diselamatkan. Kami yang berdosa telah diampuni. Kami yang tidak layak telah dilayakkan. Kami yang ada dalam kegelapan telah dipindahkan ke dalam terang-Mu. Karena itu kami mengucap syukur Tuhan. Kami orang-orang yang berdosa, yang pantas binasa. Tapi kami bersyukur karena Tuhan mengasihi kami, sehingga Engkau mau datang menebus kami dan menyelamatkan kami karena kasih-Mu. Ajar kami Tuhan untuk menghargai pengorbanan-Mu dengan cara hidup memuliakan Tuhan, selalu bersyukur dan melayani Tuhan di sepanjang hidup kami. Kami mau mentaati firman-Mu. Kami mau hidup dengar-dengaran, taat pada setiap kehendak-Mu. Pimpin setiap kami ya Roh Kudus, agar kehidupan kami memuliakan Tuhan, tidak mempermalukan nama-Mu, tapi selalu meninggikan dan menghormati-Mu, sehingga hidup kami menjadi kesaksian bagi orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Pada saat ini Tuhan kami berdoa untuk setiap kami yang mengikuti ibadah pada kesempatan saat ini, dimanapun kami berada, dalam setiap persoalan pergumulan kami masing-masing. Biarlah Tuhan melawat dan menyatakan kuasa mujizat-Mu bagi kami. Kami berdoa juga mohon tuntunan Tuhan dalam sepanjang hari-hari di minggu yang akan kami lalui ini. Mulai saat ini, besok, Senin sampai seterusnya. Biarlah Tuhan menyertai kami dan menuntun kami dengan kuasa-Mu. Otoritas Tuhan ada atas kami, dan kami berjalan dalam kuasa Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan. Berkatilah kami dalam setiap profesi kami masing-masing, dalam tugas-tugas aktivitas kami. Biarlah Tuhan menolong dan menyatakan kuasa-Mu atas setiap kami. Saat ini kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia, agar Tuhan memberkati Presiden Jokowi dan seluruh jajaran pemerintahan dari pusat sampai daerah. Berkati dan berikan roh yang takut akan Tuhan, agar mereka dapat mengambil keputusan yang baik dan benar seturut dengan kehendak Tuhan. Kami juga berdoa agar Tuhan melawat bangsa kami dan menjamah setiap hati untuk percaya kepadamu dan terima anugerah keselamatan. Dan kami berdoa bagi bangsa-bangsa di dunia ini, situasi keamanan di Israel, di Ukraina, dan di berbagai negara yang diwarnai konflik saat ini. Kami berdoa agar Tuhan memberikan damai sejahtera, keamanan dan kesejahteraan. Serta lawatlah ya Tuhan setiap orang dari segala bangsa, agar mereka mengenal-Mu ya Tuhan dan percaya kepada-Mu. Kami serahkan segala sesuatunya ke dalam tangan kasih-Mu. Berkatilah gereja-Mu, semua umat-Mu di seluruh dunia. Biarlah Tuhan persatukan kami, agar kemuliaan-Mu dinyatakan. Terima kasih Tuhan. Segala puji hormat syukur hanya bagi-Mu. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan, ibadah kita sudah selesai, tapi kita terus beribadah kepada Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam kegiatan kita, semua yang kita lakukan, hidup kita merupakan ibadah kepada-Nya. Sebelum saya mengakhiri, jawaban dari kuis mini Alkitab adalah yang pertama, di kota manakah Yesus dilahirkan? Di kota Bethlehem.
Dan yang kedua, berapa banyak ikan dan roti yang dipakai memberi makan 4.000 orang dalam peristiwa mujizat yang dilakukan Tuhan Yesus? Jawabannya adalah 7 roti dan beberapa ikan. Hal ini dapat saudara temukan dalam Injil Matius pasal 15 ayat 32 sampai 39. Dan untuk pertanyaan yang ketiga, siapakah nabi yang disuruh Tuhan pergi ke Niniwe? Jawabannya adalah Nabi Yunus. Demikian jawaban dari kuis mini Alkitab, dan mari kita selalu hidup dalam syukur kepada Tuhan, sebab Tuhan baik, Tuhan selalu melakukan kebaikan dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat hari Minggu dan sampai jumpa dalam ibadah yang selanjutnya. Haleluya!